ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Masih melanjutkan pembahasan tentang adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia yang kita teladani dari Nabi SAW. Di antara cara seseorang itu bisa memiliki adab dan akhlak yang mulia adalah memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi karunia adab dan akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana Ali bin Abi Thalib beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri bangun di waktu malam untuk salat, maka beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya adab dan akhlak yang mulia. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada yang mengatur langit dan bumi. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan, mengatur, yang memiliki langit dan bumi, hanifah, dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketundukan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Pertama, membersihkan hati dari segala bentuk kesyirikan, membersihkan hati dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Di antara caranya adalah dengan mengikrarkan, ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar menghadapkan wajahku kepada Engkau, aku berserah diri kepadamu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan setelah mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, beliau melanjutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW mengikrarkan pada dirinya bahwasanya hidupnya, matinya, salatnya, semua yang dilakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah.
Dan dengan itulah kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, kata Allah. Maka dengan itulah kita semua diperintah. Allah merintahkan kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak diperbolehkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Bahkan beribadah, melakukan kebaikan, melakukan amal saleh dengan niat ingin mendapatkan dunia, itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ana minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna Islam adalah istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita serahkan semua urusan kita, tunduk dan patuh penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang muslim itu bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan doanya, Allahumma anta malikul, ya Allah, sesungguhnya engkau itu adalah raja, pemilik dari segala sesuatu, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa, ini adalah petunjuk dan sunnah dari Nabi SAW. Sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dan agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Rabbku, engkau pemilik diriku, engkau adalah Tuhanku. Ana abduka, aku adalah hambamu. Kemudian beliau mengatakan, dhalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, dhalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi, dan aku mengakui semua dosa dan kesalahanku, tidak menyangkal kalau dirinya melakukan kesalahan, dan jujur terhadap apa yang dia perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sumber keselamatan. Jujur, tidak menyangkal terhadap apa yang dia lakukan, ini adalah sumber keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang ditampakkan di hadapan dirinya semua catatan-catatan amal keburukan. Kemudian setelah itu dia mengakui semuanya, memang itu adalah yang dia lakukan. Karena dia tidak bisa mengelak lagi, dia mau membantah, tidak bisa. Akhirnya dia mengakui semuanya dan dia menerima apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dari hukuman atas dosa-dosa dan kesalahannya. Ini hadis bitaqah, hadis yang seseorang memiliki 99 catatan amal keburukan. Semua dihamparkan, semua ditunjukkan di hadapan dia dan dia mengakuinya. I'tarafat, dia mengakui itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini, sesungguhnya engkau masih memiliki satu catatan. Lalu dia mengatakan, apa gunanya satu catatan bila dibandingkan dengan 99 catatan yang berisi keburukan semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hari ini tidak ada seorang pun yang dizalimi. Jika ada yang melakukan kebaikan, dia akan dibalas kebaikan tersebut. Dan ternyata di dalam catatan tersebut berisi kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Maka diletakkan dia di satu sisi timbangan, dan catatan yang 99 keburukan tadi di sisi timbangan yang lain, maka terangkat, bahkan terlempar 99 catatan tadi dari satu catatan kalimat la ilaha illallah.
Dari sini dapat diambil pelajaran di antara wasilah yang bisa mengantarkan kepada keselamatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah i'tiraf, pengakuan seseorang tentang dosa-dosa dan kesalahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dhalamtu nafsi, ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri, wa taraftu bidzambi, dan aku tahu dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli dunubi, maka ampunilah dosa-dosaku jami'a, semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghapus dosa itu kecuali Engkau." Setelah itu, di sini Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merendahkan dirinya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau meminta, "Wahdini li ahsanil akhlaq." Ya Allah, tunjukkan kepadaku, berikan hidayah kepadaku agar aku memiliki adab dan akhlak yang mulia. Karena la yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang mampu menunjukkan, memberi hidayah kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan dariku adab dan akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, yang mana tidak ada yang mampu menjauhkan seseorang dari adab dan akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, meminta agar diberikan adab dan akhlak yang mulia. Doa yang hendaknya kita perbanyak untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang doa ketika seseorang bercermin. Ketika seseorang bercermin, melihat dirinya di hadapan kaca cermin, maka Nabi mengajarkan doa untuk meminta adab dan akhlak yang mulia. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah penciptaanku, maka perbaiki dan perbagusi pula lah akhlak-akhlakku. Itu yang di luar masuk ke dalam. Masuk. Jangan bercanda di luar. Masuk, duduk di sini. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagusi, memperindah penciptaanmu terhadap diriku, maka perbaiki dan perbagusi pula akhlakku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Manusia ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan paling baik, lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga kenikmatan tersebut, tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyimpang dari fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai manusia dengan segala bentuk keindahan rupa yang Allah berikan kepadanya, tapi dia pengen menjadi ular, pengen menjadi harimau, pengen menjadi binatang-binatang, ada yang pengen menjadi gajah, ada yang pengen punya tanduk, akhirnya ditanam tanduk di kepalanya. Ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita pernah lihat di dalam video-video yang beredar itu ada orang yang pengen seperti ular, akhirnya wajahnya, tubuhnya ditato seperti sisik ular, kemudian lidahnya dibelah bercabang seperti lidah ular. Maka ini bentuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menyimpang dari fitrahnya. Itu yang di depan yang teriak-teriak masuk. Itu yang teriak-teriak di depan masuk ke dalam sini. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga, kita rawat, dan tidak dirubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menyampaikan orang-orang yang mentato itu termasuk di laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebaik-baik penciptaan. Maka Nabi SAW mengajarkan doa, kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, sebagaimana engkau menjadikan diriku sebagai ciptaan terbaik, terindah, maka perbaiki pula adab dan akhlak yang ada pada diriku. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memiliki adab dan akhlak yang mulia kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Albani, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau pernah menyampaikan di dalam salah satu fatwanya, beliau mengatakan, kuntu adhunnu anna muskilata fil alamil islam innama hiya faqat ibtiadihim an fahmihim li haqiqati ma'na la ilaha illallah. Beliau mengatakan, dulu aku itu menyangka masalah-masalah yang timbul di dunia, masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia itu sumbernya adalah mereka tidak mengenal hakikat la ilaha illallah. Jadi kata Syekh Al-Albani, beliau mengatakan, dulu aku pernah menyangka sumber dari segala masalah di dunia ini adalah mereka tidak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak paham makna kalimat la ilaha illallah. Namun kata beliau, walakin ma'az zamani, bersama dengan waktu yang berlalu, beliau mengatakan ternyata di sana ada hal lain yang menjadi sebab banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Ternyata masalahnya bukan hanya tidak memahami hakikat tauhid, tapi ternyata di sana ada muskilah ukhra. Apa muskilah yang lain? Annahum, mereka itu atau kebanyakan manusia, aktsaruhum, kebanyakan mereka, mereka itu tidak yatakhallaquna bi akhlaqil Islam, tidak menghiasi, tidak mengisi dirinya dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh syariat Islam as-sahihah, yang benar. Banyak orang yang memahami hakikat tauhid, tahu bahwasanya tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ikhlas, kalau melakukan kebaikan harus ikhlas. Namun di antara orang-orang tersebut ternyata banyak yang tidak menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Bertauhid, oke, bertauhid, tapi tidak banyak di antara orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid, mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, yang ternyata jauh dari adab dan akhlak yang mulia. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Jadi beliau itu dulu pernah menyangka sumber masalah itu hanyalah datang dari keadaan di mana orang-orang itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal hakikat dari tauhid. Namun ternyata di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala dikenal, di tempat-tempat yang banyak kaum muslimin hidup di dalamnya, beribadah kepada Allah,
Ternyata di sana juga ada masalah-masalah yang timbul. Ternyata masalah lainnya adalah mereka tidak beradab dan berakhlak yang mulia. Sama seperti di tempat kita, misalkan di dalam sekolah Islam, yang tentunya di dalamnya diajarkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ikhlas di dalam beribadah, bagaimana menjadi seorang hamba yang baik, apa kewajiban-kewajiban yang hendaknya kita lakukan. Kita semua diajarkan di sana. Bukan berarti kalau mengetahui itu semua tidak timbul masalah. Ternyata masih ada masalah-masalah yang ada. Ternyata masalah-masalah juga tetap hadir meskipun seorang sudah mengenal makna hakikat la ilaha illallah. Di antara sumbernya adalah ternyata tidak menghiasi diri dengan adab dan akhlak yang mulia. Dan seorang kalau dia tidak menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia, baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada lingkungan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dia, dia tidak beradab dan berakhlak kepada itu semua, maka yang terjadi adalah masalah-masalah di dalam kehidupan. Termasuk ini yang jarang juga diperhatikan. Ketika buang air di kamar mandi tidak disiram dengan baik atau dia meninggalkan sampah akhirnya mampet, ini tidak menjaga adab dan akhlak yang mulia, sehingga timbul masalah-masalah kamar mandinya banjir, bau, lewat, terganggu semua. Ini ketika seseorang tidak memperhatikan adab dan akhlak. Buang sampah sembarangan, akhirnya apa? Sampahnya berserakan, kemudian apa? Menimbulkan rasa tidak nyaman, atau bahkan terkadang di sana ada kaca, ada pakunya, akhirnya kakinya terkena paku, terkena pecahan kaca. Ini ketika seseorang tidak menjaga adab dan akhlak yang mulia, tidak perhatian terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbuat baik, ihsan, beradab itu kepada segala hal. Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu menetapkan ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu, kepada sesama manusia, kepada binatang-binatang, kepada tumbuhan-tumbuhan. Nabi SAW mengajarkan berbuat baik kepada itu semua, bahkan memerintahkan untuk menjaga kebersihan. Itu termasuk adab dan akhlak yang mulia. Kalau kita belum mampu menjaga, minimal tidak mengotorinya, maka jadilah orang-orang yang peduli terhadap adab dan akhlak yang mulia. Karena ketika seseorang menjaga diri dengan beradab dan berakhlak yang mulia, sumber-sumber masalah itu akan bisa dihindari. Sumber-sumber masalah itu akan bisa dijauhi. Karena adab dan akhlak yang mulia dijelaskan oleh para ulama, di antara pengertiannya adalah badlun nada wa kaful ada, memberikan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Sekali lagi, seseorang tidak bisa mendapatkan adab dan akhlak yang mulia kecuali setelah mendapatkan petunjuk dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan adab dan akhlak yang mulia, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk agar diberikan hidayah. Nabi mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku adab dan akhlak yang mulia, karena tidak ada yang memberikan hidayah sehingga seorang memiliki adab dan akhlak yang mulia kecuali Engkau. Dan jauhkan diriku dari adab dan akhlak yang buruk, karena tidak ada yang mampu menjauhkan diriku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan adab dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, menjaga kita dari adab dan akhlak yang tercela, dan senantiasa menghiasi kita sehingga kita memiliki adab-adab yang baik seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.